lagi pada video pembelajaran kali ini. Pada hari ini, saya Kevin Valentino akan membahas tentang arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Materi ini ditujukan untuk SMP kelas 8 PPKN semester genap. Mari kita simak video berikut ini. Pertama, kita akan membahas tujuan pembelajaran dulu terlebih dahulu. Pertama, memahami peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Yang kedua, menjelaskan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengingkarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928, hasil rumusan dari kerapatan pemuda-pemudi atau Kongres Pemuda Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kita akan membahas tentang organisasi pemuda. Trikoro Darmo atau TK. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman, Wiryo Sanjoyo, dan kawan-kawan di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bakti berarti kasih sayang. Ada Jong Sumateranenbon. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumateranenbon didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Jong Sumateranenbon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdir Djaunan. Tiga, ada Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya, antara tahun 1918 sampai 1919, berdirilah Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dan Persatuan Pemuda Minahasa adalah Sam Ratu. Organisasi kepemudaan. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi 2 hal berikut. Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Kongres Pemuda II atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh penegaraan. Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPP yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tapi para pemuda terus menyanyikannya. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Tanah Indonesia sangat indah dan kaya. Bangsa lain menyebut Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa. Sebagai warga negara, kita sepatutnya bangga terhadap tanah air Indonesia. Kita hidup di negeri yang sangat indah. Bangsa lain yang hidup di tanah yang kering dan gersang pun rindu akan tanah airnya. Jangankan kita rindu dan cinta tanah air karena kita berada di negara orang lain. Kita bangun kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia sekarang ini dengan aksi nyata seperti menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk melestarikannya. Pelestarian rasa kebangsaan Indonesia merupakan salah satu usaha untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bangsa, kita tetap harus optimis, karena masih banyak potensi bangsa ini yang dapat dikembangkan demi tetap terpeliharanya rasa kebangsaan dan dapat dijadikan pijakan untuk usaha-usaha memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia itu sendiri. Sehingga kami putra dan putri Indonesia menjadi bangsa kesatuan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan dan bahasa negara maka harus dimantapkan. Kalian semua tentunya sudah terampil berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Hanya seringkali seorang siswa tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempertegas dari diri kita sebagai bangsa Indonesia. Demikian video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.